Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizky Melvin, dan rekan saya yang pertama ada, Hafiz Imam Prasetyo. yang kedua, saya Rahayu Puji Utami. dan yang terakhir, Alfa Widya Sulistianingrum. Oke. Kami dari kelompok Ganteng, kami mempunyai perusahaan yaitu Ganteng Company, kalau disingkat gntg.co. Nah, sekarang ini kami akan melakukan stok produksi dan penjualan melalui aplikasi Odoo ini. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke produksi. Silakan, Tami. Aplikasi ini berguna untuk memudahkan suatu perusahaan dalam melihat ketersediaan barang, komponen produk, order produksi, dan penjualannya. Langsung saja kita klik produksi. Klik produk, lalu buat. Ini fungsinya untuk produk yang kita jual. Misal kita menjual baju. Karena baju ini untuk dijual, jadi checklistnya yang dijual saja, yang dapat dibelinya di unchecklist. Tipe produknya produk konsumsi, referensi internalnya BJ. Untuk harga jualnya, misal 100.000. Pajak pelanggannya dikosongkan, modalnya 75.000. Langsung klik penjualan, ininya jumlah terkirim, stok persediaan, rutenya produksi, beratnya taruh 1 kg, volumenya 1 meter kubik, lead time produksinya 3 hari, lama waktu pengirimannya 3 hari. Lalu simpan. Selanjutnya kita isi daftar kebutuhan material. Klik buat. Produknya diisi untuk baju. Komponennya tambahkan 1 baris. Ini diisi untuk bahan-bahan buat bajunya. Yang pertama kain. Buat dan ubah. Karena kain ini untuk dibeli dan tidak diperjualkan, maka yang dijualnya di unchecklist. Harga umumnya 30.000. Pajak pelanggannya dikosongkan dan modalnya 30.000. Lalu pembelian. Untuk pajak pemasoknya dikosongkan. Stok persediaan. Rutenya produksi, beratnya 1 kg, volumenya 1 meter kubik, lead time produksinya 2 hari. Lalu update quantity. Ini diisi 1. Ini untuk kuantitas produk kain yang ada di tangan. Lalu terapkan. Simpan. Setelah itu tambahkan 1 baris. Benang. Buat dan ubah. Karena benang ini tidak diperjualkan juga, maka dapat dijualnya di unchecklist. Harga umumnya 5.000. Pajak pelanggannya dikosongkan dan modalnya juga 5.000.
pembelian, pajak pemasoknya dikosongkan. Stok persediaannya, rute produksi, berat 1 kg, volume dimisalkan 1 meter kubik, dan lead time produksinya 2 hari. Setelah itu update quantity. Kuantitas di tangannya yang baru 1. Terapkan. Setelah itu simpan. Dan simpan di pojok kiri atas. Lalu buat. Produknya baju, kain. Produknya kain. Langsung simpan. Buat lagi. Produknya benang. Lalu simpan. Lalu lihat produk. Ini terlihat produk baju yang terjual dan stok kain sama benangnya. Lalu klik BOM. Dan ini bahan daftar kebutuhan materialnya. Selanjutnya operasi produksi. Klik operasi, lalu operasi produksi. Order produksi. Lalu buat. Setelah itu produknya diisi baju. Lalu simpan. Lalu konfirmasi. Di sini terlihat reservasinya tersedia, maka dapat disimpulkan kalau bahan yang untuk memproduksi 1 buah baju bahannya telah mencukupi. Lalu tandai sebagai selesai. Lalu lihat produk kembali. Tadi sudah Tadi kan untuk kain dan benang tersedia 1 unit yang di tangan. Setelah diproduksi 1 buah baju, maka kain dan benang yang ada di tangan menjadi 0. Lalu sekarang beralih ke inventory, persediaan. Lalu klik penerimaan. Ini berfungsi untuk kerjasama dengan supplier. Lalu buat. Misalkan receive from-nya Nova. Buat Nova.
Lalu di produknya tambahkan 1 baris. Ini untuk pembelian bahan-bahan yang tidak tersedia, misalkan kain. Untuk selesainya 5, misalkan isi 5, membeli 5. Tambahkan 1 baris benang. Lalu isi 5. Simpan. Lalu validasi. Terus beralih ke produk. Tadi terlihat bahwa jumlah benang dan produk yang tersedia 0. Setelah adanya stok persediaan, kerjasama dengan supplier, maka benang dan kain yang ada di tangan berjumlah 5 unit. Jadi kita sudah memesan 5 kain dan 5 benang. Lalu sekarang order produksi untuk mencoba membuat 6 baju dan di keterangan masih reservasi 1 kain dan 1 benang. Kenapa reservasi? Karena kita hanya mempunyai stok 5 bahan baku. Oke, untuk selanjutnya tadi produksi sudah, kita langsung bakal ke penjualan. Oke, langsung ya. Sebelum kita jual, kita harus melakukan beberapa step. Yang pertama kita harus masukin data perusahaan dulu. Lester, Pit Lester di data perusahaan nih. Udah. Nah, sini kita masukin 6 perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan situs web yang kita gunakan. Coba bebas Pak masukinnya. Itu yang provinsi. Situs webnya dan sebelah kanannya kita ada PPN dan mata uang currency yang kita gunakan untuk perusahaan ini. Nah, ini tadi PPN yang nggak ada, jadi nggak usah diisi. Ya. Company registry, nama singkat. PPN. Oke, next. Nah, selanjutnya ini tuh untuk dokumennya. Dari layoutnya kita bisa milih like, box out, clean, atau background. Logo perusahaan juga bisa kita ganti-ganti sesuai dengan logo perusahaan kita ini. Masukin salah satu foto atau gambar sebagai contoh. Nah, fotonya langsung terpapang di kertas yang sebelah kanan. Itu ada logo perusahaan kita. Bawahnya ada font yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Dan catatan seperti moto perusahaan, atau opening hour, atau jam buka atau jam tutupnya. Nah, simpan.
Next. Di tahap ini kita bisa memilih untuk pembayaran lewat apa. Ada PayPal, ada credit card, atau bayar yang lain. Sayang sekali masih belum cocok untuk Indonesia ya. Karena Indonesia kan ada OVO dan GoPay tapi belum masuk. Mungkin maksudnya ke elektronik atau custom mungkin ya terapkan. Nah, ini kalau kita pakai metode transfer rekening. Mungkin juga bisa diganti custom di kayak OVO dan GoPay kali ya. Terapkan. Enggak, di metodenya, bukan nama banknya. Belum OVO. Nah, yang terakhir, ini bisa untuk siapa pelanggannya. Coba contohin masukin Nova atau siapa gitu. Atau Iqbal. Gozi ya. Nah, mungkin selanjutnya untuk penjualan tadi, ini nama pelanggan Gozi, add product. Tadi karena kita baru mau jual satu baju, kita masukin baju. Misalkan Gozi ini membeli 3 baju. Nah, harga satuan emang tadi langsung masuk ke sini, setup price. Nah, langsung totalnya 300.000, jumlah sebelum pajak 300.000, totalnya 300.000. Nah, ini expiration-nya kalau misalkan batas pembayaran. Jadi misalkan di tanggal 30 misalkan 30 November syarat pembayarannya kontan. Tidak boleh ini ya, tidak boleh utang-utang. Jadi ada pilihan detail order udah. Ini tim penjualan sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari SDM sendiri nanti ada beberapa tim penjualan, misalkan tim penjualan Eropa, ada tim penjualan Asia, ada tim penjualan apa kayak gitu. Di sini juga ada referensi pelanggan. Kalau misalkan pelanggan dapat referensi dari siapa, jadi itu kembali lagi ke menu di Odoo yang berbeda. Oke, langsung aja. Ini kirim sebagai email. Nah, ini nanti misalkan, ini misalkan penerima misalkan masuk Gozi siapa gitu, gozi@gmail.com gitu. Dia langsung masuk ke emailnya si Gozi ini. Jadi di pesan email itu sendiri ini ada hello your quotation, misalkan ini nomor pembeliannya ada 300.000, itu ready for review. Jadi untuk siap dibayar gitu. Nah, ini berkasnya nanti kalau kita bisa buka nih nanti ya, kalau bisa buka bentar ya. Kalau bisa buka nanti di sini. Nah, nih ini harga satuan subtotal 300.000 pembayaran tunai gitu. Jadi apa namanya? Ini bisa langsung dibayar sama si Gozinya sendiri gitu. Ini kan tadi yang kita buat hideout yang pertama nih, hidup seperti ganteng. Itu moto yang tadi ya. Nah, ini langsung kirim aja. Oke. Nanti sudah dikirim emailnya. Kalau misalkan sudah dikirim, nanti si Gozi bakal transfer. Nanti kita konfirmasi di sini. Konfirmasi. Nah,
Penawaran terkirim, order penjualan. Oke. Nanti kita simpan. Nah, sudah beres. Kita buat fakturnya, bisa langsung klik di buat faktur. Ini langsung masuk ke faktur ya. Silakan kita create and view invoice. Down payment. Oke. Setelah itu nanti di order ada penawaran. Nah ini Gozi dapat order penjualan 300.000 yang tadi. Terus di produk yang baju tadi. Nah ini ada tulisan 3 unit sold. Nah, jadi 3 unit ini sold langsung di produk. Setelah itu ini tadi kan penjualan tim nih, ini kayak analisisnya. Ini penjualan tim, ini orderan tadi kan cuma satu nih 300.000, udah. Dan kalau kita bisa lihat lagi di persediaan order atau pengiriman, nah ini yang Gozi tadi kan masuk langsung ke sini. Nah ini tinggal di kirim, tinggal divalidasi. Oke. Shippingnya udah. Situ di persediaan, di produksinya. Di produksinya. Produk. Benangnya ini -1 gara-gara tadi kan. Gara-gara tadi belum di order. Oke. Stok persediaan, penerimaan. Kita order lagi tadi ya. Benang. Dan kita order 5. Kita order 3. Produknya ada nih, 2. Sudah. Itu dari penjualan. Dan di sini sudah beres dari penjualan si Gozinya. Nah ini langsung ada data di pelanggan buat si Gozinya, nanti bisa diisi segala macamnya. Itu mungkin dari penjualan dan produksi dari Ganteng Company. Mungkin cukup sekian. Ada yang bertambahkan teman-teman? Tidak ada, mungkin udah cukup. Tami, udah? Sudah cukup, Bang. Oke, sudah cukup. Itu dari Ganteng Company untuk produksi dan penjualannya untuk menjalankan aplikasi Odoo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng Company, peace out. Oke.